pemberdayaan para perencana muda atau biasa disebut Young Planning Professionals atau disingkat YPP atau YPP lah ya. Nah, kenapa ini jadi salah satu program unggulan kita? Karena kita pingin ada tongkat estafet yang selalu dipindahkan ya dari satu generasi ke generasi berikutnya gitu. Jadi jangan sampai kita hanya fokus pada pemberdayaan planners kolonial ya, tapi juga planners milenial gitu. Jadi harus ada regenerasi lah gitu ya, ada regenerasi. Nah, makanya pemberdayaan para profesional muda itu jadi salah satu program unggulan kita gitu. Nah, malam ini ada 300 pendaftar dan sekarang kalau nggak salah udah 100-an ya yang sudah hadir di sini. Saya nggak tahu nih, ini ada yang kelihatan mukanya, ada yang nggak kelihatan, jadi saya nggak tahu ini muda-muda apa tua-tua. Ada yang kelihatan tua tapi mungkin muda juga gitu ya, gitu kan. Ya saya anggap aja lah muda-muda walaupun mukanya sebagian ada yang tua-tua juga gitu. Nah, di sini udah hadir para pembicara yang luar biasa ya. Nanti akan diperkenalkan oleh Mas Moderator lah ya, oleh Mas Moderator. Terima kasih sebelumnya para narasumber sudah bersedia berbagi ya, hadir di sini meluangkan waktunya, habis capek-capek kerja sampai sore masih mau ya untuk berbagi di sini dengan para profesional muda. Nah, rekan-rekan semua, para partisipan ya, silahkan gali sedalam-dalamnya ya pengalaman-pengalaman dari para narasumber dan pembicara ini yang juga sebetulnya masih muda-muda juga gitu. Gen Y, Gen Z itu kan hitungannya muda lah ya, karena katanya definisi muda itu kalau masih bisa keluar rumah dan tidak terpapar COVID, berarti itu masih muda tuh. Karena kalau udah tua katanya nggak boleh keluar rumah. Berarti kalau teman-teman masih bisa keluar rumah artinya masih muda. Nah, silakan nih rekan-rekan semua para peserta jangan malu-malu, nanti dipandu oleh Mas Moderator ya. Jangan malu-malu untuk sharing ya, bertanya. Karena para pembicara di sini walaupun masih muda tapi luar biasa prestasi dan pencapaiannya. Silakan tanya sebanyak-banyaknya, minta saran, pendapat berdasarkan pengalaman mereka. Karena kami juga IAP di sini memilih pembicara nggak sembarangan. Itu memang para profesional muda yang prestasinya luar biasa ya, di atas rata-rata. Nanti silakan diperkenalkan satu-satu ya oleh Mas Moderator. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Selamat berdiskusi, selamat berbagi, dan jangan lupa bahwa IAP setelah acara ini akan masih banyak acara-acara sejenis ya seperti ini yang mengumpulkan dan juga mengajak para profesional muda. Jadi pantengin terus lah ya media-media komunikasi IAP seperti sosial media di berbagai kanal. Mungkin itu aja dari saya kembalikan ke Mas Moderator ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sekjen. Selamat menjalankan aktivitasnya. Jadi teman-teman sekalian, tadi kita sudah dengar bersama apa yang disampaikan oleh Bang Dimas selaku Sekretaris Jenderal. Suara saya kedengaran kan? Kedengaran Kak. Oh, siap. Kedengaran Kak. Baik, mungkin malam ini kita akan membahas tentang respon Generation Z pasca pandemi COVID-19 ini. Kenapa tema ini diangkat? Sebenarnya ini merupakan ide dadakan dari kami, dari teman-teman, bahwa kita ingin melihat bagaimana produktivitas secara umum pada saat pandemi ini atau post pandemi setelah pandemi ini. Apakah ini perubahan secara besar ini mampu direspon oleh teman-teman yang notabene-nya akan masuk ke dunia angkatan kerja. Nah, perubahan dunia perencanaan
sebenarnya terus-menerus mengalami perubahan yang sangat signifikan. Kalau teman-teman kita mengikuti acara-acara IAP kemarin yang membahas tentang planning tools maupun artificial intelligence, bahkan yang terakhir dengan Pak Ilham Habibie, beliau menjelaskan bahwa banyak sekali metode-metode atau faktor-faktor di dalam planning yang sudah bisa digantikan oleh mesin atau robot. Hal ini diharapkan kita paling tidak mampu mengikuti perkembangan zaman ini, sehingga kita tidak tertinggal, apalagi ditinggal oleh. Nah, di depan sana ada bonus demografi. Kalau data dari Bappenas itu, bonus demografi kita itu sekitar 297 juta jiwa ya. Atau 64% dari total penduduk kita itu merupakan angkatan kerja. Itu di tahun rentan 2030 sampai 2040. Artinya apa? Isinya di 2030-2040 ya kawan-kawan Dedi, kawan-kawan anak-anak mahasiswa, anak-anak yang tingkat akhir, yang harusnya sudah bisa memanfaatkan kondisi tersebut ya, bonus demografi bagi Indonesia. Kalau hal tersebut tidak direspon dengan baik, maka sesuai yang dikhawatirkan oleh para ekonom yang lain bahwa kita hanya menjadi pasar. Nah, apa yang disebut dengan Generation Z ini? Banyak perspektif Generation Z. Cuman yang kami kutip di sini yang ada esai dari seorang sosiolog namanya Mannheim dalam The Problem of Generation itu, dia menjelaskan bahwa yang dikategorikan Generation Z itu adalah anak-anak lulusan 95 hingga ke sini 2014 atau sampai 2020. Jadi saya mungkin masih masuk lah, mungkin secara usia, tapi kalau secara muka mungkin enggak ya. Cuman paling tidak Generation Z itu adalah mereka-mereka yang memang pada masa bonus demografi ini merupakan pemain atau aktor. Itu yang paling diharapkan. Ada lagi kemarin kita cuman tidak mempersiapkan entrepreneurship saja, tetapi harus entrepreneurship yang berbasis digital, karena dunia digital juga semakin kencang ke depannya. Generation Z ini juga mengkelompokkan adalah anak-anak yang masih usia belia tapi sudah peka akan teknologi, sudah punya akun atau channel YouTube sendiri, punya akun-akun sendiri. Nah, di dunia perencanaan akan seperti apa? Atau misalnya anak-anak planologi ke depan akan seperti apa? Nah, di sini kita menghadirkan setidaknya ada 4 narasumber. Yang pertama ada Bang Ilham Akbar Mustafa. Beliau adalah salah satu pengurus BPP HIPMI. Kebetulan dia di Kompartemen Kajian Pemerataan dan Pengembangan Infrastruktur. Kemudian yang kedua di situ ada Mbak Rizka Hidayani, Program Manager Kota Kita Foundation. Kemudian ada Mbak Runita Kusuma Ramdhani. Beliau ini, kakak ini nih Head of Investment and Research ASEAN Green Real Estate. Abang atau Mas Robi ini yang terakhir adalah Ketua IAP Provinsi Kepulauan Riau. Beliau ini adalah Ketua IAP kita yang termuda di masa kepengurusan ini, dan nanti yang akan mengantar pembicaraan kita malam ini ada Mas Dedi Gustiawan ya, sebagai Ketua IMPI Nasional. Nah, pada periode ini juga kepengurusan IAP ini banyak alumni-alumni IMPI di masanya. Kalau saya di 2012, kalau Mang Opi di 2008-2007. Saya di sini menggantikan Mbak Dinda sebagai moderator. Mungkin kita dengarkan dulu ya bagaimana kegelisahan dari teman-teman yang masih di dunia perkuliahan, yang setiap harinya kuliah dengan sistem konvensional, begitu ketemu pandemi, begitu ketemu dengan COVID, mereka sudah harus kerja dengan sistem kebiasaan baru. Sudah harus peka dengan kebiasaan baru. Nah, silakan saya serahkan kepada Bro Dedi untuk menjelaskan seperti apa kira-kira pengalaman dia pra-COVID, pada saat COVID, dan setelah COVID ini seperti apa. Dan nanti ingin mau kerjanya di dunia kerja nanti akan seperti apa. Silakan, Mas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, abang-abangku, alumni ataupun penggiat tata ruang. Basisnya hari ini teman-teman adalah pengamat-pengamat kota di masing-masing kota kabupaten. Selamat bergabung untuk teman-teman pengurus IMPI ataupun teman-teman dari jurusan planologi se-Indonesia, teman-teman. Buat yang gabung, terima kasih partisipasinya. Semoga kedepannya kita bisa terus support kegiatan dari ikatan keahlian kita. Mungkin tadi ya Kak, yang pertama saya di sini memperkenalkan diri, nama saya Deddy Gustiawan. Saya berasal dari kampus Universitas Islam Riau, angkatan 2016. Di sini tadi saya dapat jatahnya untuk mengkaji berbicara apa sih kebiasaan mahasiswa sebelum pandemi atau sesudah pandemi dan saat pandemi. Hari ini Kak, kalau untuk keresahan, yang pertama itu keresahan dari mahasiswa di saat pandemi ini, saya bicaranya untuk teman-teman 2016 ataupun 2017. Hari ini teman-teman yang terkendala itu yang namanya KP sih. Karena kalau KP itu teman-teman kan sekarang kita semua pada tahu nih, dana alokasi khusus rata-rata untuk alokasi untuk penanggulangan dana COVID. Artinya dengan minimnya proyek, jadi teman-teman yang jatahnya harus KP tahun ini, jadi teman-teman harus nunggu COVID ini berlalu. Artinya dengan ada sebagian kampus ya, kalau sistem kita sih di kampus UIR, kalau memang belum KP, artinya kita belum bisa TA. Berarti dengan adanya COVID-19 ini, dengan kurangnya job-job perencanaan tadi, berarti banyak mengorbankan waktu daripada teman-teman perencanaan wilayah dan kota untuk KP. Itu mungkin yang saat ini kita jalani. Yang kedua, COVID ini juga ada hikmahnya sebenarnya di kalangan-kalangan kita perencana pun sebagai mahasiswa ya, kita, Deddy bicaranya sebagai mahasiswa ya Kak, abang teman-teman semua. Bicara sebagai mahasiswa kita lebih berpikir sekreatif mungkin bagaimana untuk bergerak sosial, artinya jiwa-jiwa kita yang mahasiswa, waktunya kita di kampus kemarin, waktunya hari ini kita di mana. Jadi kegiatan-kegiatan yang harus kita lalui, yang biasanya kita lalui dengan normal, hari ini enggak. Jadi kita harus mencari solusi, dan artinya hari ini kita pulang kampung masing-masing. Tentunya kawan-kawan pulang kampung kan, yang namanya mahasiswa, kita planologi itu sangat dekat yang namanya dengan sosial. Kenapa saya bilang dekat dengan sosial? Artinya bukan karena saya penikmat organisasi, bukan. Tapi karena kita semua itu sama-sama pernah menjalani yang namanya studio. Studio itu kan sedikit banyaknya adalah yang berguna, sangat berguna, adalah ilmu sosial kita, sosial terhadap sesama masyarakat. Hari ini kita COVID, nggak kuliah, artinya hari ini kita nggak kuliah, bagaimana ke depan kita jalanin ini, nggak kuliah kita online, sebagian online pulang kampung, online. Karena ya kalau menurut ya Kak, kalau menurut Deddy kuliah online pun tidak efektif. Walaupun sebenarnya Deddy pun hanya beberapa mata kuliah lah di tahun ini. Ya, tapi dengan adanya kuliah online ini, kenapa Deddy bilang tidak efektif? Karena tidak semua kita ini yang kuliah di universitas ini ataupun institut itu adalah teman-teman yang berasal dari, ibaratnya kalau jaringan. Hari ini kan gendalanya kita nggak tahu teman-teman ini tinggal di mana Kak Wayu. Jadi teman-teman kayak saya sendiri pribadi, saya dari pelosok salah satu desa di Riau ini. Artinya saya kemarin saya mau buat acara sama IMPI, saya memang harus nunggu ke Pekanbaru dulu, karena ya saya sadari karena sinyal tadi mengganggu. Apalagi dengan kuliah kan, itu cuma kegiatan organisasi loh. Kalau kuliah kan ini kan fatal nih, fatal. Itulah yang mengganggu. Tapi mau tidak mau kita memang harus jalani itu. Belum lagi semester depan ini rata-rata saya survei di ketua-ketua himpunan planologi, khususnya yang di grup IMPI ini, bahwa teman-teman katanya kuliah semester depan ini masih secara daring. Berarti sama-sama kita menjalani yang namanya kuliah online. Terus juga Kak, mungkin untuk kebiasaan mahasiswa hari ini mungkin sekedar untuk kita harus mendalami materi sambil menyusun, sambil skripsi untuk online, proposal online. Mungkin kebiasaan kawan-kawan mahasiswa itu. Cuman yang saya harapkan daripada mahasiswa tadi, kebiasaan-kebiasaan teman-teman untuk bersosial harus lebih dibiasakan.
Karena sebelum teman-teman turun pada ke lapangan nanti dunia kerja, sosial itu sebenarnya sangat penting. Untuk selanjutnya saya, bentar. Ya, bentar Kak. Gimana Mas? Sebentar Kak. Untuk selanjutnya kan saya tadi janjinya sama teman-teman bahas apa ya Kak ya. Sedikit mau nanyakan nih sama teman-teman IAP supportnya ke kita gitu. Artinya gini, IAP ini kan adalah bidang keahlian ya kayak bidang keahlian dan kita IMPI ini bidang daripada naungan dari mahasiswanya. Sedangkan secara pembelajaran ataupun secara teori itu ada ASPI lah, asosiasi secara sekolah. Hari ini Kak, Dedi pernah kemarin waktu Kongres 2018 di Bandung Raya, itu pernah sama teman-teman pernah mengkaji Permenpan RB nomor 41 terkait disiplin ilmu CPNS. Jadi hari ini saya ada kali. Jadi hari ini saya pengen sih sama teman-teman IAP ataupun kalau memang ada ketum di sini, saya kira kebetulan masih ada. Gimana sih caranya ke depan kita harus memperjuangkan disiplin ilmu tadi? Karena gimana ya Kak, kalau kita laki-laki berarti sekarang maaf saya potong, berarti sekarang ketua IMPI ini tidak di rumah berarti ya, di kota. Di kota Kak. Supaya bisa ikut siaran malam ini kan. Bagaimana lagi Kak? Ya paling tidak itu merupakan perwakilan dari suara teman-teman mahasiswa yang sedang menjalani kebiasaan baru yang ketergantungannya terhadap infrastruktur jaringan itu sangat besar. Nah, untuk peluang kerja ya Kak, untuk kedepannya bicara tadi bagaimana peluang kerja, karena menyangkut dengan peluang kerja tadi Kak, sebenarnya sedikit banyak itu akan bersinggungan dengan Permenpan RB nomor 41 Kak. Iya. Ya karena kalau laki-laki ya Kak, jadi secara pribadi dan teman-teman laki-laki mungkin kalau untuk kerja di konsultan, bagian dari tenaga lapangan, mungkin itu menjadikan hal-hal yang bisa dikatakan menjadi hal yang biasa. Nah, terlebih daripada itu, disiplin ilmu yang terdapat di Permenpan RB tadi, banyak itu program sarana prasarana itu ada agribisnis, ada ekonomi pembangunan, ada juga di situ. Banyak itu kualifikasinya jurusan apa aja. Tapi hari ini kita bicaranya untuk ke semua tadi kita teman-teman wanita lagi. Karena kalau sekarang ini Kak kita ngelihat kota itu kecil, seperti apa? Saya pernah cerita itu sama Kak Uncang dulu waktu Kongres Makassar. Dia tes PNS tapi kayak reuni satu Universitas Hasanuddin Makassar. Satu tempat, satu kelas mereka semua, karena ya peminat kan PNS banyak, tapi dengan kota disiplin ilmu kita tadi cuman kadang dapat satu kabupaten itu ada 2, 3, bahkan mungkin ada yang 1 yang sifatnya sebenarnya disiplin ilmu itu banyak peluang untuk kita. Hari ini ya jadi bicaranya ya nggak mungkin lah kalau ibaratnya kita buat gerakan apa itu nggak mungkin, tapi bicaranya bagaimana kita bisa kerjasama nih. Kita bisa kerjasama IAP, ASPI, sama IMPI bisa kerjasama ini untuk menyelamatin kedisiplinan ilmu ini. Karena kalau ini bicaranya bukan karena, wah Dedi dari UIR, Dedi dari ini, Dedi dari enggak. Cuman kita bicaranya ini rumah kita mau hancur. Rumah kita ini apa masa depan kita. Kalau bicaranya kamar, itu kamarnya ada himpunan kita, himpunan. Kalau saya di UIR itu ada himpunan. Kalau bicaranya rumah, kamar itu himpunan. Kalau rumah itu ada korwilnya. Hari ini yang mau dihancurkan ini ke depan perumahan kita Kak. Jadi saya pengen ke depan itu kita bisa kolaborasi untuk terkait pembahasan untuk disiplin. Oke, mungkin kita sudah dengar lah bagaimana keluh kesah dari teman-teman mahasiswa ini dan bagaimana pemikiran mereka terhadap ke depannya bisa diadakan kolaborasi antara 3 institusi yang bergerak di bidang planning ini untuk bagaimana sama-sama membangun kekuatan jaringan sampai untuk menjemput teman-teman yang nantinya akan
masuk ke dunia kerja. Mungkin kita masuk ke ini ya, ke pembicara selanjutnya dulu, baru nanti setelah itu kita bisa diskusi. Ya. Kita mungkin ke ini dulu ya, ke Mbak Rizka ya, Mbak Rizka Hidayani. Halo Mbak Rizka. Oh, masih di mute ya? Iya ya. Ya, Mbak Rizka, itu tadi kan kita sudah dengar sama-sama bagaimana pandangan mahasiswa terhadap kondisi dunia planning pasca COVID dan bagaimana kondisi mereka kuliah, respon mereka terhadap teknologi yang terus berkembang ini. Kemudian nanti lulus mau gimana gitu loh Mbak. Kira-kira menurut Mbak Rizka, pengalaman ketika dari kuliah nanti setelah itu masuk ke dunia kerja, ditambah dengan kondisi COVID seperti ini, kira-kira apa yang bisa Mbak Rizka bagikan ke teman-teman semua? Silakan Mbak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Mungkin sebelum saya menjawab, saya sedikit perkenalan dulu ya. Tadi soalnya mungkin belum banyak teman-teman yang bergabung pas kita perkenalan. Jadi nama saya Rizka Hidayani, biasa dipanggil Rizka. Saat ini saya program manager di Kota Kita Foundation, itu sebuah NGO ya. Tapi saya rasa teman-teman familiar ya dengan NGO. Ya, ya. Ya, mana tahu enggak gitu. Jadi sebenarnya kalau saya sebenarnya kalau keresahan siapa tadi Mas Dedi itu kan soal CPNS dan lain-lain, bagaimana masa depan planner muda saat ini dengan kondisi COVID. Saya sebenarnya karena saya bergerak di bidang NGO ya, saya lebih sharing ke personal experience aja ya. Dulu waktu saya kuliah, memang seakan-akan kita itu entah apa yang di materi perkuliahan itu, sehingga apa yang di benak kita ketika lulus itu kalau nggak kita mendaftar jadi CPNS ya jadi konsultan atau developer gitu kan. Nah tapi sebenarnya saya pengen membuka diskusi aja dengan teman-teman bahwa sebenarnya dunia perencanaan ini cukup luas gitu loh, nggak cuman di bidang itu saja gitu. Kalau misalnya saya di sini mewakili NGO, jadi pengen menyampaikan juga ke teman-teman bahwa sebenarnya ada bidang-bidang lain gitu, termasuk nanti Mbak Runita bisa sharing lebih lanjut juga gitu kan. Nah, dan saya tahu kondisi sekarang, saya juga menyadari bahwa ini tantangan ya bagi kita semua dengan adanya COVID, tapi justru juga mengakselerasi proses pembelajaran kita secara mandiri gitu kan. Saya sebenarnya juga kalau dibandingkan dengan generasi yang lebih muda, oh ya mungkin sekadar informasi, saya dulu juga lulusan PWK masuknya angkatan 2006 sama dengan Mbak Runita, jadi bukan generasi Z ya. Tapi kalau kita bandingkan lagi gitu ya, generasi Z dengan generasi sebelumnya, saya rasa generasi ini punya keuntungan yang lebih karena memang lahir di zaman dimana internet ini sudah menjadi sudah ada gitu kan. Jadi akses terhadap informasi tentunya lebih gampang, meskipun memang beberapa daerah kita akui ya, ini di mana-mana di Indonesia memang belum merata namanya internet itu. Tapi secara umum kita mempunyai generasi yang lebih muda ini punya kesempatan untuk belajar yang lebih dibandingkan yang dulu gitu. Misalnya kita zaman dulu aja, mungkin saya nggak ngerti ya, kebayang atau enggak teman-teman, dulu itu untuk mengakses internet itu kita harus ke warnet gitu loh, kayak nggak ada gitu, nggak dari HP, nggak dari tangan gitu, nggak semudah itu, dan memang harus ada effort yang lebih untuk mengakses ke sana. Nah, poin saya adalah mungkin kita nggak perlu stuck terhadap apa yang diajarkan kampus atau terpaku pada pembelajaran apa yang bisa didapat dari kampus yang mana sekarang agak stuck gitu ya. Ada online course gitu yang bisa diakses dengan mudah oleh teman-teman. Banyak yang gratis, khususnya untuk mahasiswa. Terus persoalan KP gitu ya. Kan sekarang juga banyak nih informasi di internet tentang aku mau memperluas jaringan gitu kemana ya, kan ada banyak nih info-info yang bisa kita dapat. Jadi kita juga sekarang juga bisa lebih fleksibel gitu. Kontak langsung, ada kok emailnya, ada kok nomor alamatnya, misalnya kalau misalnya kamu di Jakarta ya bisa langsung ke kantornya misalnya. Tapi kalau misalnya the easiest way itu juga
bisa di-reach dengan simply ngirim email gitu, atau DM Instagram. Itu kan sesuatu yang sangat mudah gitu. Dan menurut saya mumpung masih muda juga dalam situasi yang saat ini sulit, bisa kita balik gitu, kita manfaatkan untuk kita belajar lebih dari situ gitu kan, mungkin lebih banyak spare time di rumah gitu kan, jadi lebih ke aku coba kenalan sama ini gitu, coba email, coba DM kayak gitu. Itu kan juga satu cara untuk belajar, karena bagi saya kampus itu bukan satu-satunya tempat untuk kita mempelajari apa yang real di dunia perencanaan gitu. Jadi kita bisa juga belajar di dunia luar gitu. Termasuk sekarang kabarnya, saya nggak terlalu mengikuti ya, tapi katanya kuliah merdeka ya, yang lebih mengharuskan mahasiswa untuk reach out ke organisasi di luar, magang, dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi mungkin ini adalah kesempatan juga bagi mahasiswa-mahasiswa perencanaan saat ini. Mungkin gitu dulu, Mas Wahyu. Oke, Kak Rizka, mungkin itu sebagai pemantik awalnya. Sebelumnya kami mohon maaf, nih ada kesalahan teknis dari panitia ya. Yang di brosur disebarkan itu 300, tapi ternyata entah ada kesalahan apa, ID meeting kita malam ini hanya bisa menerima 100, tapi kita sudah siapkan streamingnya. Mungkin sedang dicek di bagian teman-teman di sekretariatan, karena kemarin kita baru mengadakan meeting 300 lebih masih available. Jadi teman-teman yang belum bisa login bisa di-share aja, ada di chatting. Ada link YouTube-nya. Boleh bertanya juga di situ. Dan teman-teman yang ingin bertanya, misalnya Kak Rizka, kalau saya mau magang di NGO Kakak gimana? Itu boleh masukkan aja di chat ya. Tolong kirim ke saya linknya Kak. Ini banyak yang nyerang nih. Nggak bisa masuk nanti aja, keseluruhan aja. Oke. Terus nanti kita sebelum nanti masuk ke diskusi, kita dengar lagi nih. Ada Kak Runita Kusumaramdani, Head of Investment and Research, Asia Green Real Estate. Halo Kak Runita. Halo Mas Wahyu, halo juga semuanya. Posisi di Indonesia atau di mana? Saya kenapa? Maaf, boleh diulang? Di Indonesia atau di? Kayak mau makanan apa saya di Indonesia, betul. Oh di Indonesia, oke. Iya. Silakan Kak Runita. Oke. Nah ini mumpung udah lengkap, saya ulang lagi ya. Halo. Admin tolong. Iya, perkenalkan nama saya Runita Kusumaramdani, bisa dipanggil Runita. Saya alumni Planologi ITB angkatan 2006 sama dengan Mbak Rizka ya. Saat ini saya bekerja di Asia Green Real Estate. Jadi mungkin banyak yang belum tahu apa sih Asia Green Real Estate. Nah, Asia Green Real Estate ini adalah private equity dari Switzerland. Dan perusahaan ini fokus untuk berinvestasi di bidang properti di Asia dan khususnya di properti yang sustainable. Kemudian selanjutnya saya menanggapi mengenai ini ya, Mas Wahyu ya, mengenai post-COVID ya. Ya. Oke, sebenarnya benar apa yang Mbak Rizka tadi bilang bahwa lulus dari planologi itu nggak terbatas kok kita jadi PNS atau kerja di konsultan atau kerja di developer aja. Dulu sejujurnya zaman kuliah saya nggak tahu apa sih yang namanya private equity ini. Sampai akhirnya sekarang saya nyemplung di bidang private equity ini. Jadi intinya sih harus terus belajar, dan sekarang itu generasi sekarang banyak keuntungan bahwa media untuk belajar tuh bisa didapat dengan mudah dari mana saja. Jadi justru itu bisa memperluas kesempatan untuk generasi muda untuk mungkin nantinya ada peluang bekerja baru atau mungkin bisa membuka peluang baru juga ke depannya seperti itu. Kemudian juga yang nggak kalah penting itu membangun networking itu sangat penting sih, karena boleh dibilang saya mendapatkan kesempatan S2, saya S2 di UCL, itu juga salah satunya termotivasi karena saya pernah berkenalan dengan seorang profesor dari UCL, waktu itu saya menjadi panitia seminar internasional. Kemudian saya dengan modal ini kali ya, agak sok kenal, saya email, terus udah gitu juga kemudian keep in touch.
dan itu pun menjadi motivasi saya untuk S2 dan juga untuk bekerja di perusahaan ini pun juga dulunya merupakan klien pada saat saya di konsultan. Jadi pada saat saya sudah resign dan kemudian saya S2, saya email juga, keep in touch, sampai akhirnya mendapatkan kesempatan ini. Jadi intinya jangan pernah patah semangat, jadi kalau ada kemauan, ada suaranya? Semangat. Halo, Karunita. Iya. Ya. Tadi kedengeran nggak? Iya, kedengaran. Oke. Mungkin itu aja dulu. Oke. Jadi itu tadi cerita Kak Runita sampai bisa hingga bisa masuk ke perusahaan ini. Jadi mungkin perbedaannya hanya karena di era Kak Runita ini mungkin tidak ketemu pandemi, Kariska juga begitu, di saya juga begitu. Tapi paling tidak teman-teman mahasiswa ini sudah punya pilihan baru bahwa paradigma lama begitu kerja kalau nggak ke konsultan, ke PNS, atau mungkin ke dunia developer atau misalnya yang lain. Tapi mungkin di sini Bang Ilham apakah sudah masuk atau ini biar kita langsung masuk ke HIPMI karena di sana kan kita tahu bersama tempatnya para wirausahawan muda, entrepreneur muda. Biar dia bisa membagi pengalaman-pengalaman. Dia juga anak teknik, asal Sulawesi juga. Anak Sulawesi Utara, di kabupaten juga. Kuliah di Makassar, ke Jakarta, dan bergabung dengan teman-teman HIPMI. Apakah Bang Ilham sudah hadir di sini? Bang Ilham, mungkin belum ya. Atau Bang Robi dulu deh. Mas Robi sudah di dalam? Mas Robi Kurniawan. Ya. Sambil menunggu kita ini balik ke Dedi lagi. Soalnya jadi salah satu problem dari kami di profesi, kita bisa melihat dengan lebar gapnya, Mbak. Jadi di database kami itu antara mahasiswa yang terdaftar di jurusan planologi dengan teman-teman yang bekerja di bidang planologi itu terdatanya cukup jauh. Di kami saja yang memiliki keanggotaan sebagai yang berhimpun di dalam asosiasi IAP, kita tahu bersama pasarnya kita melebihi 3.000-an. Cuman yang terdaftar di kami itu yang benar-benar sebagai bekerja di dunia planning itu hanya di angka 1.000-an. Sehingga ini kan hal yang menurut Pak pengurus kali ini tuh peluang yang perlu kita jemput. Kita harus menyaring sedekat-dekatnya ke kampus-kampus. Sehingga dulu sebelum ada corona itu ada IAP Goes to Campus. Cuman karena sekarang masa pandemi sehingga teman-teman bentuk gerakannya itu coba menggandeng IMPI sebagai organisasi di tingkat mahasiswa untuk bagaimana memberikan pemahaman kepada teman sehingga tidak mematok dengan mematok dengan ideal banget itu saya harus jadi PNS, saya harus di bidang ini saja. Padahal dunia planologi itu ruangnya sangat sangat luas sekali. Kemarin juga saya diajak ketemu dengan teman-teman IWAS dan merupakan itu juga hal-hal yang baru saya dengar, bahkan tempatnya Karunita ini juga saya baru tahu begitu saya mau menyusun kegiatan ini. Itu Mbak. Jadi lagi kepada kedua narasumber kita saat ini. Kayaknya Bang Ilham sudah mau masuk nih. Jadi halo? Halo? Dedi? Iya, Bang. Gimana?
ada hal lagi nggak yang masih ingin ditanyakan ke narasumber, atau misalnya teman-teman peserta di sini misalnya boleh Tertarik sama Kak Rizka tadi. Oke, langsung. Kuliah Merdeka tadi, ya saya pun ada baca sih sebenarnya untuk itu kuliah Merdeka, saya ada baca juga. Tapi begini Kak, bukan ya kita ngerti hari ini kan jangan memensetkan kuliah tadi ke dalam bidang cuman beberapa pekerjaan. Ya, tapi hari ini menjadi permasalahan terbesar sebenarnya disiplin ilmu. Memang kita ibaratnya belajar yang di ruangan monoton itu sedikit banyaknya membantu, memang membantu. Tapi untuk mengolah kepribadian, skill, dan bidang kita pekerjaan itu terkait pada individu-individual masing-masing. Tapi untuk hari ini teman-teman kan dalam artian ini, ya saya bicaranya ini kaum hawa. Mungkin kakak-kakak ini yang wanita mungkin luar biasa. Kalau kita yang cowok mungkin sudah biasa namanya lapangan segala. Tapi teman-teman kita miris aja, barat tuh miris tadi. Gimana ya Kak? Kadang teman-teman wanita saya lihat di lingkungan saya, sebagian ada yang memang paham dengan lapangan, sebagian ada juga yang memang belajarnya di ruangan yang monoton. Nah, tapi Assalamualaikum Kak Ilham. Izinkan dah. Jadi hari ini kenapa saya bahas tadi Permen-Pan RB nomor 41 terkait CPNS, disiplin ilmu hari ini memang sangat jauh. Memang bukan harapan bagi semua orang, dan orang-orang lain, teman-teman lain pun, mahasiswa lain pun, sebenarnya semua tidak ada yang mikirnya, ya ngapain PNS kalau bisa ke sini kan. Memang benar, cuman PNS itu kalau saya pribadi menjadikan pilihan terakhir. Karena apa? Ya karena kita harus jadi mana ya, kalau saya lebih menyukai ke bidang usaha begitu, bisnis dan hal lainnya mungkin saya lebih ke sana. Tapi saya bicara tadi karena saya mewakili dari suara mahasiswa yang pernah kita bahas di Kongres Bandung Raya kemarin tahun 2018. Ya Permen-Pan RB itu memang benar-benar apa ya, disiplin ilmu kita itu perencanaan hilang gitu, karena syarat jurusannya itu bukan perencana, bukan PWK, bukan planologi, bukan tata ruang gitu. Ada yang dari ekonomi, ada yang dari hukum, ada yang dari fisiko. Tapi sebenarnya dalam program pemilihan disiplin ilmunya di situ ada program sarana dan prasarana. Tapi syaratnya tadi bukan lulusan S1 PWK, apa semua enggak. Itulah yang menjadikan saya sampaikan hari ini, karena saya harapannya ke depan, karena ada IAP di sini, IAP pun mendengar, mungkin harapan saya ada salah satu penyusup atau aspidato dari orang-orang Pak Presiden, yang harapan saya hari ini mendengar gitu. Yang depan bisa kita sampaikan sama-sama begitu, bantu follow up adik-adik mahasiswa yang hari ini untuk menjemput disiplin ilmunya ke depan. Begitu Kak. Siap. Jadi tentang cerita Mas Dedi tadi, ketika memang berita itu sudah menyebar luas bahwa ada beberapa daerah yang menempatkan bidang perencanaan itu bukan pada jurusan perencanaannya yang diminta. Memang itu sudah dilakukan advokasi oleh teman-teman beberapa di pengurus di IAP, terutama perencanaan di bidang pemerintahan, untuk mencoba mengadvokasi ke Menpan RB. Nah, kita sapa dulu Bang Ilham yang sudah join. Bang Ilham. Halo. Ya, selamat malam untuk Wahyu dan teman-teman penyelenggara webinar malam ini, untuk para narasumber juga dan teman-teman partisipan lainnya. Saya mohon maaf karena tadi ada terjebak macet di jalanan. Jakarta sudah mulai macet lagi. Tetapi yang pasti bahwa saya bisa bergabung bersama teman-teman malam hari ini adalah kebahagiaan tersendiri juga, bersama teman-teman muda, teman-teman perencana, para profesional muda. Bagi saya itu adalah kesyukuran yang luar biasa bisa hadir berbagi bersama teman-teman semuanya. Silakan dilanjutkan, Saudara Moderator. Ya, terima kasih Bang Ilham sudah bergabung. Kebetulan memang sudah ada 2 narasumber tadi, yang 3 narasumber termasuk Bung Dedi yang menyampaikan ceritanya, dan memang ini kebetulan pas banget sampai kepada
bagaimana pilihan terhadap pilihan pekerjaan si mahasiswa-mahasiswa ini ketika nanti lulus, bahwa si Dedi menceritakan pilihan mereka tuh kalau bukan konsultan ya PNS, kalau bukan PNS ya ke developer. Tadi sempat direspon oleh Kak Rizka dan Kak Runita. Nah, di sini langsung kita tanyakan aja ke entrepreneur muda di BPP HIPMI ini, salah satunya ada Bang Ilham ini, bagaimana cerita dan apa yang bisa dibagikan kepada teman-teman muda ini. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya moderator dadakan Bang, kan si Mbak Dinda ini dipanggil rapat di Bappenas tadi. Silakan Bang Ilham, waktunya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama, beberapa hari yang lalu saya diminta untuk diundang untuk menjadi salah satu pembicara pada webinar tersebut. Saya juga baru pertama kali diundang seperti ini untuk jadi webinar di salah satu, ya maksudnya kalau diundang untuk menjadi narasumber udah berkali-kali, tetapi untuk penyelenggaranya adalah asosiasi profesi, baru pertama kali ini. Terkait apa temanya, respon generasi Z terhadap after pandemic ya. Oke, jadi kita akan bicara seperti apa respon. Nah, pertama, generasi Z itu adalah generasi yang generasi Z itu adalah generasi Z. Generasi Z adalah generasi after milenial. Jadi kalau kita lihat klasifikasi generasi dari X, Y, generasi milenial, kemudian generasi Z. Generasi Z ini memang dia yang sebetulnya kalau mau dibilang adalah generasi yang hidup di apa namanya? Kalau orang bertanya generasi Z ini bagaimana respon dia terhadap pandemik, nah saya yang paling optimis bahwa generasi Z ini adalah generasi yang paling bisa survive. Mengapa? Konsekuensi logis dari pandemik ini, konsekuensi logis dari krisis COVID-19 ini berimplikasi pada kita masih physical distancing, kita harus senantiasa menjaga jarak, kita harus bekerja dari rumah. Nah, semua konsekuensi-konsekuensi itu meniscayakan kita mesti akrab, mesti melek, mesti adaptif dengan digital. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi keuntungan bagi generasi Z yang hidup, lahir, besar, dan begitu sangat akrab dengan digitalisasi. Dia sangat akrab dengan medsos, dia sangat lebih mudah beradaptasi dengan beragam bermacam fitur-fitur media sosial. Generasi tersebut yang paling bisa berselancar di tengah krisis ini, dalam sudut pandang saya. Nah, ketika kita bicara apa responnya generasi ini untuk bisa selesai pandemik, Wahyu kemudian memberikan sedikit tor kepada saya. Ini kita akan bicara tentang 3 hal. Pertama, bagaimana sih untuk lapangan pekerjaan setelah kuliah dan lain-lain sebagainya. Saya itu poin pertama yang diserahkan sama Wahyu. Saya coba cek lagi. Bonus demografi yang pertama. Benar sekali saudara-saudara sekalian, Indonesia akan menghadapi masa puncak bonus demografi 2023 sampai dengan 2030-35. Kita akan berada di puncak bonus demografi. Bonus demografi itu adalah situasi di mana tenaga atau angkatan kerja produktif kita, angkatan kerja usia produktif kita itu lebih besar dibanding dengan usia tidak produktif. Nah, berarti bahwa ada Indonesia mengalami surplus tenaga kerja produktif. Nah, kalau bonus demografi ini tidak bisa kita siasati dengan baik, maka implikasi negatifnya adalah
akan terjadi kelangkaan pekerjaan di mana-mana, akan terjadi pengangguran di mana-mana. Nah, ini kemudian akan menjadi beban bagi pemerintah, beban bagi negara, dan Indonesia akan dianggap tidak mampu memanfaatkan peluang yang ada. Bonus demografi ini adalah opportunity yang sangat besar yang harus kita manfaatkan sehingga bisa mendatangkan sebesar-besarnya kemaslahatan bagi bangsa dan negara, menciptakan kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bagaimana kemudian solusi yang paling tepat? Pemerintah harus bisa memaksimalkan situasi ini, potensi ini, untuk menciptakan lapangan kerja. Sekali lagi bahwa ketika ada begitu banyak tenaga kerja usia produktif, anak-anak muda yang siap kerja tetapi tidak dibarengi dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai, yang mencukupi, maka yang konsekuensinya sudah bisa kita tebak. Apa itu? Yakni pengangguran. Nah, kita tidak mau hal itu terjadi. Maka solusi lain adalah kita harus bisa mengubah mindset, kita harus bisa mengubah paradigma bahwa bekerja tidak mesti selamanya menjadi berada di sektor bekerja itu tidak mesti selamanya harus berorientasi pekerjaan tetap. Ada paradigma yang lain, teman-teman semua, tetap bekerja dan pekerjaan tetap itu dua hal yang berbeda. Tetap berpenghasilan dan berpenghasilan tetap itu adalah juga dua hal yang berbeda. Tetapi sama-sama kita bisa kita bisa menciptakan nilai tambah, kita bisa menciptakan kemanfaatan. Jadi mindset ketika kemudian kita punya ketika kemudian lapangan pekerjaan terbatas, maka yang harus kita lakukan adalah yang harus kemudian kita dorong adalah bagaimana meningkatkan kapasitas personal kita, personality kita perbaiki, kapasitas personal kita perbaiki sehingga kita mampu mendorong kreativitas kita untuk menciptakan pekerjaan. Nah, mindset ini yang kemudian senantiasa didorong oleh teman-teman kami yang ada di HIPMI. HIPMI berpandangan bahwa ketika ketika orientasi kita ditujukan pada pekerjaan tetap, maka teman-teman akan mayoritasnya akan terdorong untuk mencari menjadi PNS, mendaftar menjadi karyawan di perusahaan tertentu dan lain-lain sebagainya karena orientasi adalah pekerjaan tetap. Tetapi di sisi lain kalau kemudian yang kita dorong adalah tetap bekerja, maka pekerjaan apapun kita bisa pekerjaan tetap ataupun pekerjaan tetap, tetapi kemudian kalau kita dorong itu untuk orientasinya sebagai menciptakan nilai tambah, menciptakan daya guna, maka kita senantiasa bisa menciptakan benefit untuk siapa saja. Nah, itu orientasi yang pertama. Ketika pemerintah ternyata tidak mampu mendorong terlahirnya lapangan pekerjaan baru, maka yang harus kemudian kita dorong adalah sektor swasta agar bagaimana bisa juga turut berpartisipasi dalam menghadapi peluang, menghadapi opportunity bangsa kita terkait bonus demografi. Nah, rumus lapangan pekerjaan kan itu sebenarnya sederhana. Kalau kemudian kita lihat dalam makroekonomi Indonesia, jadi perekonomian Indonesia hari ini itu sebetulnya sangat bergantung pada sektor konsumsi. Maka ketika konsumsi itu identik dengan daya beli itu identik dengan lapangan pekerjaan. Semakin pasti lapangan pekerjaan masyarakat, dia punya penghasilan tetap, maka daya belinya bagus. Purchasing power-nya bagus. Ketika dia memiliki daya beli yang semakin bagus, maka konsumsinya pun meningkat. Nah, perekonomian kita masih sangat bergantung pada sektor ini. Makanya di periode kedua Bapak Presiden Jokowi, kemudian yang digenjot adalah investasi. Investasi dan konsumsi harus pada postur dan proposisi yang setimbang. Karena itu, maka di periode Bapak Presiden kali ini, beliau mendorong agar investasi dipermudah, investasi digerakkan, arus modal masuk, baik penanaman modal dalam negeri
modal dalam negeri dan modal asing diberikan ruang yang sangat seluas-luasnya. Kenapa? Untuk meningkatkan, menciptakan lapangan investasi masuk, menciptakan lapangan pekerjaan, semakin banyak masyarakat, semakin banyak penduduk Indonesia yang terserap, semakin banyak angkatan muda usia produktif kita yang terserap di lapangan pekerjaan, dia punya daya beli yang bagus. Ketika dia punya daya beli yang bagus, maka konsumsinya juga akan semakin lebih baik. Dan ini tanda bahwa kesejahteraan kita juga semakin meningkat, Indonesia akan melesat menjadi negara maju. Itu untuk poin yang pertama. Poin yang kedua, ketika kita berbicara tentang peluang usaha anak muda, sangat besar. Seseorang pernah bertanya kepada saya, bagaimana tips dan trik untuk menjadi pengusaha? Apa bisnis yang paling baik? Dia pernah ngomong ke saya, Bang, mohon izin dong, apa bisnis yang paling baik? Apa yang usaha yang paling bagus? Saya sampaikan kepada dia, usaha yang paling baik itu, bisnis yang paling baik itu adalah bisnis yang dilakukan. Artinya apa? Untuk menjadi seorang, ada banyak teori berusaha, ada banyak teori tentang ekonomi, tetapi yang menjadi pengusaha, yang menjadi pelaku ekonomi, itu sangat sedikit. Kenapa? Karena usaha itu tidak identik dengan teori. Dia tidak. Memang Anda harus paham bagaimana teori ekonomi, tetapi untuk mempraktekkan diri menjadi seorang pengusaha, yang Anda perlu lakukan adalah keberanian untuk bermulai, keberanian untuk memulai langkah pertama, keberanian untuk mengeksekusi, bahwa ketika peluang datang, yang harus kamu lakukan adalah lakukan. Itu sebenarnya rumus untuk menjadi seorang pengusaha. Seorang pengusaha juga, untuk menjadi seorang pengusaha, yang pertama apa prinsipnya? Lakukan apa yang ingin kau lakukan. Ketika ada peluang datang, jangan tunggu, jangan banyak pertimbangan, langsung eksekusi. Untung dan rugi itu akan mengalir dengan sendirinya. Anda akan punya kalkulasi tambah kurang, bagi-bagi juga seperti itu. Pengusaha itu sangat ahli dalam itu. Ketika Anda sudah melakoni bisnis itu, maka selanjutnya ini akan mengalir dengan sendirinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa kunci menjadi seorang pengusaha? Tidak takut pada risiko, tidak takut yang pertama itu berani memulai, yang kedua itu tidak takut pada risiko. Artinya begini, menjadi pengusaha memang ada bayang-bayang, ada kekhawatiran-khawatiran. Bagaimana kalau saya rugi? Bagaimana saya tidak bisa mengembalikan modal yang saya pinjam? Bagaimana kemudian kalau ternyata saya ditipu? Bayang-bayang kekhawatiran seperti inilah yang sebetulnya kemudian menghambat seseorang bisa berusaha. Jadi teman-teman semua, teman-teman Ikatan Ahli Perencana Muda Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan, kalau kemudian Anda terdorong untuk menjadi pengusaha, yang pertama yang harus Anda tanamkan adalah berani memulai. Yang kedua, Anda tidak boleh takut dengan risiko. Dan yang ketiga adalah Anda harus berani untuk gagal. Kegagalan itu adalah sesuatu yang biasa. Kawan-kawan semua, di banyak kesempatan di depan teman-teman muda saya selalu bilang, bahwa hidup ini adalah perihal tentang menghabiskan jatah gagal dan menghabiskan jatah sukses. Bagaimana Anda mengatur sepenuhnya ada pada diri Anda sendiri. Makanya ketika saya ditanya sama seorang teman juga, saya jawab bahwa habiskan jatah gagal mungkin selagi muda. Ketika kita masih muda, masih banyak waktu yang tersisa, habiskan semua waktu mudamu itu untuk menghabiskan jatah gagal, sehingga pada satu titik ketika kemudian semua jatah gagal Anda sudah habis, Anda siap untuk sukses, Anda siap untuk tinggal landas, Anda siap untuk menjadi lebih besar daripada kegagalan. Jadi kunci sederhana, orang berhasil itu bukan orang yang tidak pernah gagal. Justru orang berhasil itu adalah orang yang pernah gagal, berkali-kali gagal, dia berdamai dengan kegagalan, dia kemudian membuat kegagalan itu menyerah untuk terus menghampiri dirinya, dan yang terakhir dia menempatkan diri jauh lebih besar daripada kegagalan itu. Ingat kawan-kawan semua, Jack Ma itu ketika dia ditanya, dia itu bukan siapa-siapa. Dia itu pengusaha yang lahir by nasib. Jadi kalau orang tanya, pengusaha itu ada dua jenis. Pertama, by nasab dan by nasib. By nasab itu seperti apa? Yang bapak ibunya pengusaha,
kakeknya pengusaha, diturunkan temurun, akhirnya dia jadi pengusaha juga. Nah, yang kedua ini ada by nasib. By nasib itu seperti apa? Yang kecelakaan jadi pengusaha gitu loh. Karena nggak ada pekerjaan, melamar sana, melamar sini, nggak ada pekerjaan, tetapi tuntutan dan tekanan hidup semakin besar, akhirnya dia berpilih untuk berdagang. Itu pengusaha, by nasib. Jadi nasib yang kemudian menghantarkan dia menjadi pengusaha. Nah, ini tidak baik sebetulnya. Ada yang ketiga, by design. Selagi kita muda, coba desain. Desain untuk memilih menjadi entrepreneur. Desain langkah, desain pilihan hidup, desain dan tata langkah-langkah itu untuk menjadi pengusaha. Itu kawan-kawan semua. Saya ingin menutup paparan saya ini dengan sedikit cerita. Jack Ma, siapa yang tidak kenal hari ini? Alibaba sudah sangat menggurita, dia menjadi sangat kaya raya di mana-mana, dan dia berhenti di usia 50-an. Beda juga dengan dia berhenti di usia yang 50-an yang masih tergolong terkategori produktif, tetapi dia sudah punya gurita bisnis di mana-mana. Apa yang dia sampaikan pada saya yang selalu saya ingat, dia sampaikan, ada biografinya saya baca. Keluarga dia miskin, bahkan dia pernah memiliki profesi sebagai tour guide. Tour guide itu kan pemandu wisata. Jadi dia belajar bahasa Inggris itu di jalanan, bukan di sekolah, dan kuliahnya dan sekolahnya juga tidak bagus-bagus amat. Dia bilang, supaya separuh hidup saya adalah tentang kegagalan, tetapi saya tidak menyerah. Justru ketika kita menyerah dan takut pada kegagalan, kita tidak tahu di kegagalan yang keberapa ternyata adalah batas terakhir gitu. Jadi dia bilang dia akhirnya menerima kegagalan itu sebagai sebuah pembelajaran, sebagai proses untuk bersiap dan menguatkan kaki-kakinya sehingga dia bisa berlari lebih kencang. Di ujung kegagalan itu dia sampaikan bahwa pada saat dia sukses, dia bilang gini, saya berhasil membuat kegagalan menyerah menghampiri saya terus-menerus. Itulah kunci orang untuk menjadi sukses. Saya juga belum tentu sukses. Saya baru merintis dan belum bisa dikatakan sukses juga. Saya belum menghadapi resiko bisnis yang sangat besar. Tetapi saya sudah mempersiapkan, paling tidak bahwa kegagalan-kegagalan saya di masa lalu adalah pelajaran yang paling penting bagi saya untuk menghadapi resiko dan tantangan yang lebih besar, kegagalan yang lebih besar. Jadi, hidup ini kan kata orang itu bukan sesuatu yang nyaman-nyaman saja. Dia seperti lautan yang pasang surut. Ada masanya kita pasang, ada masanya kita surut. Itulah gula-gula kehidupan, kawan-kawan semua. Mumpung kita masih muda, jangan pernah khawatir, jangan pernah menyerah, jangan takut dengan gagal, jangan takut dengan risiko. Terakhir, poin ketiga, Saudara Wahyu memerintahkan saya untuk bicara tentang motivasi entrepreneurship setelah studi S1. Itu tadi. Itulah motivasi-motivasi. Saya juga sebenarnya belum tentu pada posisi memberi motivasi. Saya bukan motivator, tapi pelaku bisnis, ya meskipun masih kecil-kecil. Nggak apa-apa lah. Tetapi kalau kemudian transaksi bisnis per bulan sudah 2 miliar, 5 miliar, masih bolehlah. Kita masih Saya kira itulah kawan-kawan sekalian. Sedikit paparan dari saya. Belum tentu juga ini kita sukses dan berhasil, tetapi tidak ada salahnya kita berbagi. Bahwa saya selalu berpendapat bahwa dulu ada firman di dalam, saya lupa apakah firman itu hadis, dia ngomong begini, setiap orang itu punya tanggung jawab untuk berdakwah, minimal 1 ayat yang kita sampaikan. Ini adalah kebaikan yang kita bagi, ini adalah cerita-cerita kesuksesan yang kita bagi. Mudah-mudahan cerita-cerita baik ini, motivasi-motivasi baik ini akan memicu kemudian teman-teman yang lain juga untuk melakukan hal-hal baik yang sama. Saya kira itu saja dulu, teman-teman semua. Cukup. Nanti kita lanjutkan di sesi berikut. Silakan, masih ada mungkin yang narasumber yang lain. Mohon maaf saya yang agak terlambat tadi di awal. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparannya Bang Ilham. Perwakilan dari
BPP HIPMI. Sekedar informasi, beliau ini memang CEO dari salah satu perusahaan yang ia pimpin, Nusa Bangun Perkasa. Jadi mungkin teman-teman semua sudah mendengarkan ulasan singkat Bang Ilham tadi. Kalau mungkin ada pertanyaan, kalau Bang Ilham mungkin masih standby akan beliau jawab. Tapi kalau beliau nggak standby, mungkin bisa langsung nanti dilihat di flyernya, ada Instagramnya, kalian bisa follow di sana. Dan pengen tahu lebih jauh tentang Bang Ilham, mungkin kalian bisa ikutin di beberapa sesi webinar dari kegiatan HIPMI. Oke, teman-teman sekalian, mungkin ada tadi yang ingin mau menanggapi tadi Mbak siapa? Di chatting itu ada Mbak, maaf saya lihat dulu, Mbak Rizka ya. Tapi Mbak Rizka mau komen langsung atau kita ke pembicara dulu, ke Mas Robi? Terserah Mas moderator aja, tapi sebenarnya saya cuma mau menanggapi singkat sih sebenarnya. Apa ya? Mungkin kan tadi sharing dari Mas Ilham itu kan sangat on point dengan isu yang sudah disampaikan oleh Mas Wahyu tentang bahwa mungkin pekerjaan di dunia PWK atau lapangan usaha di dunia planologi itu memang terbatas gitu ya. Tapi juga di sisi lain saya juga melihat bahwa teman-teman yang di sini tentunya saya appreciate sekali dengan apa yang sudah di-share oleh Mas Ilham, tapi juga teman-teman yang di sini saya yakin juga masih punya faith untuk bekerja di dunia yang masih align dengan perencanaan gitu ya. Jadi sebenarnya juga saya pengen ngasih sedikit kayak sedikit tips juga kalau bagi teman-teman yang sebenarnya juga masih suka dengan dunia perencanaan walaupun dunia kerjanya tuh memang masih terbatas. Tapi sebetulnya kalau saya ingin menanggapi bukan terbatas ya, tapi mungkin pengetahuan kita yang cukup terbatas tentang apa yang ada di luar gitu. Karena mungkin dunia perencanaan nggak hanya terbatas dengan di sini aja gitu kan, di dunia yang lebih luas juga ada maksudnya nggak harus di Indonesia gitu loh, maksudnya kayak opportunity-nya tuh ada gitu. Cuman kita kadang nggak tahu gitu kan tentang opportunity ini. Iya, kalau memang di Indonesia itu masih sering di bidang-bidang yang sebenarnya masih relate dengan PWK, tapi mensyaratkan untuk masuknya itu bukan jurusan PWK tuh nggak ada di situ gitu kan. Tapi sebenarnya kalau di bidang-bidang lain itu banyak yang juga lebih fleksibel gitu. Saya cuma mau menginformasikan ke teman-teman bahwa sebetulnya ada gitu peluang-peluang yang bisa diakses. Dan sebenarnya kalau kita cermati lagi, dunia perencanaan ini memang ilmunya sangat luas kan. Teman-teman juga tahu sendiri, ada yang sangat fokusnya ke GIS, misalnya spatial planning, ada yang community development, ada yang misalnya perencanaan tata ruang yang sifatnya makro, macam-macam kan interest orang gitu. Jadi kita bisa menjadi banyak hal nih sebenarnya dengan belajar urban planning ini. Ada yang larinya ke arah sosial, ada yang larinya ke arah fisikal gitu misalnya. Jadi sedikit tips saya kepada teman-teman, mumpung masih muda-muda, diidentifikasi nih sebenarnya apa sih interest kalian gitu. Jadi kayak sebenarnya pertanyaan reflektif aja sih ya, lebih ke diri sendiri, apa sih yang pengen kalian capai dalam hidup sebagai manusia gitu, dan sebagai perencana gitu. Sebagai perencana sendiri kan pasti kalian belajar banyak hal dan sudah melalui banyak proses dan pasti punya interest di hal tertentu dan kayak pengen mendalami di sana dan pengen bikin impact di sana gitu. Jadi bisa nih mulai dari awal diidentifikasi, oh aku pengen nih memperdalam soal ini gitu. Jadi ditelatenin aja, mulai dicari link-link ke dunia kerja ke sana gitu. Saya yakin ada sangat banyak teman-teman, jadi jangan pesimis juga gitu. Jadi memang peluangnya sangat luas dan keep optimis aja. Tentunya dengan syarat ini ya, dengan menanggapi tantangan ke depan di mana ada aspek teknologi yang harus kita perhatikan, kita mulai harus antisipasi nih di situ gitu, tentang mungkin belajar tentang aspek teknologi gitu ya. Tapi saya rasa teknologi ini kita itu sudah suatu kewajiban bagi kita untuk mengerti gitu, untuk memahami bagaimana teknologi ini bekerja, sehingga kita nanti kalau membuat suatu program, suatu kebijakan itu bisa membuat kayak apa sih yang tepat dengan mengintegrasikan aspek teknologi ini. Soalnya kadang-kadang juga kita terlalu obses gitu loh dengan melihat teknologi ini. Kadang-kadang kita juga terlalu terpaku pada melihat teknologi sebagai produk akhir gitu kan.
kayak banyak pemerintah yang mungkin kayak pengen ada program smart city gitu, tapi sebenarnya smart city ini apa? Ini kan sebenarnya juga bukan hanya hasil, tapi proses yang untuk mencapai tujuan perencanaan yang sebenarnya gitu, which is adalah menciptakan ruang yang lebih nyaman untuk semua gitu. Itu sih. Terus yang kedua singkat aja, mungkin kita juga teman-teman juga mulai harus berlatih tentang bagaimana critical thinking gitu ya, karena mungkin kalau pas awal kita masuk kerja skill teknis itu dibutuhkan, tapi next step itu adalah critical thinking, kemampuan critical thinking yang diperlukan untuk kita bisa melangkah ke jenjang karir yang berikutnya. Itu aja gitu dulu sih, ya. Nanti bisa share. Ditahan sampai di situ dulu Mbak, karena kita masih punya pembicara yang belum menyampaikan. Jadi tadi kan memang betul kata Mbak Rizka, itu banyak pilihan di dunia planning. Kemudian Bang Ilham masuk dengan bagaimana keberanian kita untuk mengeksekusi setiap peluang yang ada. Nah di tengah-tengah ini sebelum saya ke Mbak Runita, pembicara dari itu Mbak Runi, bahwa di sini di tengah-tengah sini ada kompetensi yang harus kita bawa. Nah, apakah Robi sudah siap, Bang Robi, Mas Robi? Karena kita akan berbicara persoalan kompetensi nih. Beliau adalah ketua IAP termuda yang yang terpilih di Kepulauan Riau. Mas Robi, apakah sudah bergabung dengan kita? Ya, halo, Mas. Sudah, Mas. Ya, Mas Robi, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ya, Apa terakhir kabar semuanya? Terakhir saya ke Trisakti, Mas Robi masih kuliah tuh. Iya, betul. Ketua IAP dan sedang maju menjadi salah satu kontestan juga. Dan kita doakan yang terbaik aja, sehingga sayap-sayap IAP dan anak planologi ini semakin besar melalui Mas Robi. Silakan Mas Robi penyampaiannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Ini mohon maaf, suara saya jelas ya? Jelas, Mas. Jelas, Bang. Oh ya, yang pertama-tama yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman narasumber pada webinar hari ini. Yang saya hormati juga dan saya banggakan juga Bang Wahyu Mustafa. Nah, beliau ini yang saya kenal pada saat saya masih kuliah dulu nih. Beliau dari Makassar ya Bang ya? Betul. Ya, siap. Nah, yang saya hormati juga dan saya banggakan teman-teman calon planner muda ataupun mungkin masih ada yang calon planner muda. Nah, alhamdulillah hari ini kita semua masih diberi kesehatan sehingga kita dapat mengikuti acara webinar ini dengan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, mungkin sebelum saya mulai sedikit saya perkenalan diri. Nah, saya Robi Kurniawan. Saya merupakan ketua IAP Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah di umur saya kemarin yang 26 tahun, saya dipercaya oleh teman-teman ahli Ikatan Perencanaan Provinsi Kepulauan Riau untuk mencoba menakodai sebuah organisasi profesi yang sangat baik ke depannya insya Allah, karena ke depan Indonesia juga banyak nih yang masih mau dibangun. Nah, mungkin sedikit saya bicara dari sisi kompetensinya. Sebenarnya kita sebagai planner, kita itu harus bersyukur karena bidang perencanaan wilayah dan kota ini merupakan salah satu bidang yang sangat dinamis. Sehingga dari masa ke masa tentunya kita memiliki nilai-nilai unggul yang berbeda. Nah, pada masa ini nih, yaitu generasi Z, angkatan kelahiran tahun 1995 sampai dengan sekarang, lebih ditekankan pada security dan stability. Hal ini tentunya mempengaruhi nih standar kompetensi bagi planner muda yang akan mengisi bidang perencanaan wilayah dan kota.
Standar ini bisa bersifat global maupun regional. Nah, negara kita, negara Indonesia, jika kita bandingkan dengan negara tetangga, terlihat bahwa persentase jumlah planner kita yang berkompetensi itu masih relatif lebih sedikit. Nah, hal ini tentunya menjadi tantangan nih bagi kita planner muda ketika keran penyamaan level kompetensi tenaga ahli dan terampil dibuka, walaupun saat ini masih dalam level regional atau ASEAN. Sehingga bila planner muda kita tidak siap, maka kita hanya akan jadi penonton dalam pengembangan wilayah dan kota. Karena planner-planner dari negara tetangga yang jumlahnya lebih banyak dari kita, pasti akan membanjiri bidang PWK di tanah air. Karena yang tadi saya sampaikan, Indonesia masih banyak akan dibangun perencanaan-perencanaan ke depannya. Untuk menghadapi hal tersebut, maka planner milenial atau planner muda harus segera memiliki kompetensi yang diawali dengan pendidikan formal yang sesuai, pengalaman kerja yang terverifikasi dengan baik, dan hal yang paling penting nih adalah verifikasi dilakukan oleh lembaga yang berkompeten. Nah, dalam hal ini untuk bidang PWK, salah satunya adalah mendapatkan sertifikasi keahlian dari Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, yang hari ini IAP itu sudah tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nah, menurut saya, planner muda seperti halnya planner, pada umumnya itu kita dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang dapat memutuskan permasalahan terkait pengembangan wilayah dan kota. Mungkin kalau kita mengingat sewaktu kita kuliah dulu, nah dosen kita itu kadang suka bilang, kalian itu pemimpin. Nah, dalam proyek planner itu harus menjadi pemimpinnya, karena kita banyak belajar berbagai bidang juga. Misalnya kayak pertanahan, kita juga belajar hukum pertanahan, dan lain-lain. Nah, menurut saya, ada 5 poin. Sebagai pemimpin yang baik, tentu planner milenial itu perlu, yang pertama, nah kita harus menjunjung tinggi nilai etika dan integritas, yaitu kejujuran, komitmen, dan konsistensi kita. Nilai-nilai ini sangat penting dimiliki oleh planner, terutama pada masa-masa yang penuh tantangan seperti sekarang ini. Nah, planner yang berintegritas memiliki nilai yang tinggi, karena menuju itu sangat berat. Tapi saya yakin, insya Allah planner-planner muda Indonesia pasti bisa melakukannya. Nah, yang kedua, kita harus memiliki sikap leadership dengan mengembangkan kecerdasan intelektual, memupuk kecerdasan emosional, dan didasari oleh kecerdasan spiritual. Nah, meskipun sebagai planner muda, kita perlu menempatkan kecerdasan spiritual sebagai dasar atau fondasi kita. Sehingga nih kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional yang ada dalam diri kita memiliki makna. Hal ini sangat penting ketika kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit, ketika memutuskan terkait permasalahan pengembangan wilayah dan kota. Nah, misalnya dulu saat di kampus, kan kita ada namanya mata kuliah studio. Tentu ketika kita mengerjakannya, kita harus berteamwork dalam mengerjakan tugas-tugas. Nah, kayak studio, terus bedanya kalau di kampus itu studio kita berhadapan dengan dosen aja dan teman-teman. Nah, kalau di pekerjaan kita, tentunya kita berhadapan dengan owner ataupun pemberi pekerjaan yang tentu punya kepentingan-kepentingan yang kadang dari sisi akademisi bertentangan. Nah, planner muda pasti saya yakin akan menghadapi itu semua. Nah, yang ketiga, perencana muda yang visioner dan inovatif. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bidang PWK itu sebagai bidang yang dinamis. Nah, dinamis membutuhkan perencanaan muda yang visioner. Artinya, kita harus bisa mempersiapkan langkah-langkah yang tepat nih menuju tujuan tersebut. Misalnya, kita ingin, seperti saya misalnya di Provinsi Kepulauan Riau, ingin seperti apa nih nanti? Tentunya sebagai perencana muda,
saya harus mampu untuk memberikan ide-ide kepada pemerintah yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, satu hal yang penting bagi planner muda adalah yang tadi saya sampaikan, diharapkan mampu memberikan inovasi, terutama dalam pengembangan standar-standar perencanaan, di mana sejauh ini jika kita melihat standar normatif yang ada masih bersifat umum atau belum memenuhi karakteristik wilayah negara Indonesia yang tidak hanya daratan, tapi juga gugusan pulau-pulau. Seperti di provinsi saya, Provinsi Kepulauan Riau, itu 98% adalah lautan. Nah, bayangkan, berarti sebagai perencana muda, kita harus melakukan inovasi dalam bidang kita, di bidang perencanaan wilayah kota. Karena belum ada nih standar-standar perencanaan yang diatur untuk wilayah kepulauan. Maka dari itu, hari ini kita dari Ikatan Ahli Perencanaan terus mendorong agar segera disahkannya RUU Kepulauan, seperti itu. Nah, di wilayah Indonesia juga kita kan tahu pasti memiliki kearifan lokal yang beragam dan telah teruji pada masanya sebagai suatu kaidah dalam perencanaan wilayah. Nah, planner muda itu bisa mengisi kekosongan ini dengan melakukan riset terkait kearifan lokal dari suatu wilayah menjadi modal sosial dan budaya dalam perencanaan wilayah kota yang dapat diterima baik oleh masyarakat lokal maupun bisa menjadi presiden untuk menata wilayah lain yang lebih modern. Artinya walaupun semangatnya semangat lokal, tapi kita bisa berpikir global. Nah, yang keempat, perencana muda yang profesional dengan terus belajar untuk meningkatkan kemampuan dan siap menerima kritik yang konstruktif. Nah, kemampuan planner tentu kan akan teruji seiring dengan pengalaman dalam bidang PWK-nya. Hal utama yang harus terus dilakukan adalah terus belajar. Tidak hanya secara formal, namun juga bisa belajar dari suatu wilayah atau komunitas yang kita advise, yang bisa sangat membantu dalam memperkaya wawasan dan pengetahuan kita. Nah, teori-teori yang kita dapatkan di bangku kuliah itu akan lebih bermakna apabila dapat kita aplikasikan dan kita mampu memberikan inovasi-inovasi dari teori-teori tersebut sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, yang terakhir, yang kelima, siap membangun kemitraan atau kolaborasi yang strategis. Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa planner disiapkan untuk menjadi pemimpin, sehingga kemampuan kita dalam membangun kemitraan atau kolaborasi sangat diperlukan. Biasanya dalam pekerjaan-pekerjaan PWK itu kan melibatkan keahlian dari multidisiplin ilmu. Nah, yang menjadi tim leader itu biasanya adalah dari keahlian PWK. Nah, kita harus memiliki kemampuan berkolaborasi, itu sangat penting. Karena ini tantangan juga nih, mengingat saat ini kan kita sedang menghadapi suasana COVID-19 nih. Pasti pekerjaan itu banyak cenderungnya work from home. Nah, planner muda tentu dari segi IT saya yakin kita bisa menguasai. Namun yang menjadi tantangan adalah membangun kolaborasi tadi. Nah, di mana kembali lagi pada kecerdasan intelektual harus didukung oleh kecerdasan emosional dan didasari oleh kecerdasan spiritual. Nah, planner muda akan mampu menghadapi kompetensi bidang PWK dengan membangun kolaborasi yang strategis. Nah, salah satu wadah yang siap membantu itu adalah IAP. Nah, karena di mana IAP itu berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pembinaan, komunikasi, konsultasi, dan koordinasi antar ahli perencanaan dan wilayah kota. Jadi kita bisa bertukar pengalaman juga, karena kan mungkin semakin lama orang itu di bidang itu, justru akan semakin bertambah pengalamannya di situ. Nah, terakhir mungkin sebelum saya tutup. Ya, 2 menit lagi, Sir. Ya, tadi saya pas tadi saya kesulitan masuk itu, saya ada mendengar di YouTube tentang kerja praktek ya, Mas. Nah, mungkin sedikit saya memberikan cerita sedikit.
memang kerja praktek ini hari ini yang paling disampaikan oleh mahasiswa, sangat susah mencari kerja praktek tersebut. Mungkin saya bisa menyarankan hari ini di daerah-daerah itu kan sedang berjalan, ada program Kotaku, ada program Piseu, mungkin bisa dicari info. Nah, kita sebagai planner muda, kita bisa tuh mencoba masuk di situ untuk menjadi relawan di tim inti penyusunan perencanaan. Mungkin itu bisa menjadi salah satu solusi, karena sekarang di tempat kami di Provinsi Kepulauan Riau itu juga sedang berjalan nih sekarang program Kotaku. Ada, saya lupa, antara 5 atau 7 5 kabupaten kalau nggak salah. Apa 5 titik saya lupa. Bisa ada pimpinan nanti KP sama Bang. Iya boleh, nanti kontak. Nah, kemudian satu lagi mungkin bisa teman-teman perencana muda atau teman-teman misalnya yang masih mahasiswa bisa coba menghubungi IAP di provinsi tersebut. Karena IAP itu kan banyak yang bekerja di konsultan ataupun ada juga yang bekerja di pemerintahan. Nah, itu seperti di tempat kami, itu sekretaris IAP Provinsi Kepulauan Riau, itu beliau ini memberikan peran kepada mahasiswa, dia melibatkan mahasiswa PWK ITY Jogja, kebetulan lagi pulang kampung di Bunguran, nah beliau melibatkan jadi surveyornya. Nah itu bisa juga coba dikomunikasikan dengan IAP di daerah tersebut. Ya Pak, kebetulan ini di Universitas Riau banyak dari Tanjung Pinang. Nah ya, boleh nanti saya bisa, boleh. Nah terakhir sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan satu hal. Planner itu kan belajar banyak hal, multidisiplin. Sehingga planner itu nilai unggulnya nih adalah mengetahui banyak hal. So, itu menjadi modal bagi planner, dapat terjun di berbagai bidang, dan bisa disesuaikan dengan passion masing-masing. Jadi, jalani apa yang kita sukai, jalanin apa passion kita, insya Allah itu akan lebih mudah. Itu mungkin sekian dari saya, Bang Wahyu. Ya, thank you Rob. Sudah bergabung malam ini dan semoga kontestasi yang sedang dihadapi dalam waktu dekat ini bisa berjalan dengan lancar, Rob. Salam buat teman-teman di sana. Mungkin kalau Mas Robi masih mau ada agenda lain silakan, tapi kalau masih mau stay tune di sini, mungkin ada beberapa teman-teman yang ingin bertanya, bisa di chatting nanti kami bacakan. Nah, tadi kan sudah ketemu pembicaraannya dari yang pertama, kemudian Kak Runita, dari Bang Ilham juga sudah mempertegas di soal keberanian untuk mengeksekusi apa yang menjadi rencana teman-teman. Kemudian dari sisi kompetensi sudah tergambar dengan jelas bahwa anak mahasiswa 2013 bisa juga memimpin nahkoda IAP itu yang di dalamnya berisi para profesional planner. Nah, kalau dilihat dari komentar YouTube-nya nih, pada track-track semua nih, Runita, Kak Runita ini fansnya banyak sekali ini ternyata. Jadi mungkin kita kasih kesempatan Kak Runita nih untuk menyapa teman-temannya atau mungkin sekedar menanggapi apa yang telah disampaikan oleh beberapa pembicara tadi. Silakan Kak Runita. Oke, terima kasih. Ini saya nggak sambil nonton YouTube, jadi nggak tahu ada yang nyapa. Saya sapa deh semuanya yang di YouTube. Halo semuanya. Mungkin saya mau ini kali ya, mau melengkapi lagi dari yang udah disampaikan oleh Mbak Rizka, Mas Ilham, dan juga Mas Robi. Jadi apa sih pesan-pesan yang penting untuk generasi Z? Jadi sebenarnya yang penting itu, jadi di planologi itu kan sebagaimana sudah diketahui bahwa ini adalah multidisiplin. Jadi kalian bisa tentukan nanti setelah lulus
minatnya itu yang mau ditekuni itu apa. Karena dari satu minat tersebut itu peluangnya pun banyak. Sebagai contoh, misalnya saya minat di real estate, maka kesempatannya pun juga bisa di konsultan properti, developer, atau private equity, atau institusi finansial, berbagai macam sektor lainnya. Kemudian setelah kalian tentukan minat kalian itu apa, maka yang paling penting utama itu adalah membangun mental. Jadi di dunia kerja itu paling penting dimiliki itu adalah positive can do attitude. Jadi CV bagus itu seperti tiket untuk masuk ke dalam perusahaan tersebut, tapi untuk kalian bisa maju lebih jauh lagi itu adalah kalian harus punya mental untuk mau maju. Jadi positive can do attitude itu sangat baik, dan juga harus selalu ada kemauan untuk berprestasi. Jadi dan juga sebagai contoh di kantor saya bekerja ini, selain ada professional goals yang harus di-achieve, saya juga harus achieve yang namanya sports achievement. Jadi itu setiap tahun tuh saya harus ada 4 sport achievement, dan minimal itu adalah half marathon. Jadi percaya nggak percaya, saya setiap tahun bisa 4 kali half marathon. Jadi itu sebenarnya untuk membangun mental bahwa sebenarnya kita bisa loh lakuin apa yang kita pikir itu nggak mungkin, itu mustahil. Saya juga pernah trail run 25 km ke Gunung Tangkuban Perahu, padahal sebelumnya saya nggak pernah ke gunung. Jadi mental itu yang harus dibangun sih untuk generasi muda ini, bahwa jangan putus asa bahwa tantangan itu bisa menjadi peluang ke depannya. Kemudian sambil mengisi waktu luang juga kita bisa, yang ketiga itu menambah skills. Jadi baik dari skills untuk yang terkait dengan keprofesian ataupun juga soft skills. Jadi contohnya saya pun juga kadang sepulang kantor masih meluangkan waktu untuk misalnya ikut public speaking atau mungkin ikut CFA. Jadi pokoknya belajar terus. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Jadi harus mau untuk meningkatkan value dari kita supaya kontribusi kita pun juga bisa memberikan value kepada perusahaan yang kita kerja atau bisnis yang kita bangun. Kemudian yang terakhir yang nggak kalah penting, ini saya mau ulang terus, yaitu perbanyak networking. Karena itu networking itu bisa membuka jalan yang lebih luas lagi untuk kesempatan yang bisa kalian raih. Jadi baik itu berawal dari konsultasi maupun juga bisa nantinya ternyata dapat opportunity yang tidak diduga-duga. Seperti itu sih. Oke, Kak. Ada tanggapan dari yang lain? Dari Kak ini mungkin? Saya bacakan pertanyaan kali ya, supaya ini. Jadi ada pertanyaan nih, syarat masuk pengurus IAP setelah sarjana apalagi Kak? Wah, ini pertanyaan untuk Pak Ketua IAP nih, kalau mudah-mudahan beliau masih di sini ya, Pak Robi. Terus kemudian yang kedua ada pertanyaan untuk dari Unhas, nama saya Ahsan, yang bertanya, keahlian spesifik apa yang perlu dikuasai oleh seorang perencana muda untuk bisa bekerja di bidang real estate? Terima kasih. Nah, itu ada 2 pertanyaan itu. Mungkin bisa dijawab dulu kali. Bro Robi masih gabung? Ya, masih Bang. Ya, nih ada anak Riau bertanya nih, mau jadi pengurus IAP atau anggota IAP gimana caranya? Silakan. Ya. Calon ketua IAP soalnya. Siap. Lanjutkan. Nah, saya sedikit menjawab. Mungkin kalau untuk menjadi pertama calon anggota IAP, tentu syaratnya harus lulusan PWK, maupun itu S1, ataupun S2, ataupun S3-nya. Nah, kalau untuk pengurus IAP, mungkin ini lebih ini ya, Bang Deddy ya,
kalau di kita ini agak susah nih saya jawabnya nih, sebenarnya. Ini saya heran, ini angkatan 13 nggak bisa naik Kepulauan Riau. Jadi untuk kepengurusan itu sifatnya demokratis, sama lah seperti organisasi yang lain, karena kita ini asosiasi organisasi skala nasional juga. Jadi Pak Robi ini terpilih secara demokratis dan suara mayoritas, ya menjabatlah sebagai ketua. Tapi dasarnya adalah untuk menjadi pengurus yang pasti Pak Robi ya, kita harus menjadi anggota IAP dulu. Iya, mungkin yang pertama harus jadi anggota IAP dulu, terus kemudian ya diamanahkan oleh ketuanya untuk menjadi bagian dari kabinetnya. Ya. Nah, kalau memang Bang Deddy ini ingin menjadi ketua IAP, tentu kita harus bisa meyakinkan kepada teman-teman ahli perencana, terutama yang sudah jauh berpengalaman di atas kita harus bisa meyakinkan kalau kita bisa membawa IAP ini untuk lebih baik mengeksistensikan bidang perencanaan wilayah kota, terutama di daerah kita masing-masing, seperti itu. Siap. Ya, untuk ini Bro Deddy mungkin jalan-jalan lah ke sekretariatnya Bang Robi ini biar dekat Kak, dekat. Boleh, kita tunggu. Ya, pertanyaan kedua nih, masalah spesifikasi khusus apa sih Kak Rumita supaya bisa kerja di tempat real estate kayak Kakak nih? Silakan Kak. Terima kasih. Halo Mas Fadil, ada ya di sini ya. Sebenarnya untuk bekerja di bidang real estate itu kan kita bisa bekerja di konsultan, bisa bekerja di developer, bisa bekerja di private equity. Nah, kalau misalnya bekerja di seperti konsultan, biasanya keahlian yang dibutuhin itu bisa statistik. Jadi untuk analisis itu data-data bisa diolah dengan baik. Kemudian juga kita kan di kuliah itu belajar yang namanya analisis lokasi ya. Jadi kita bisa tahu potensi untuk pengembangan real estate itu yang bagus itu di lokasinya yang mana sih, kemudian sektor propertinya apa yang cocok untuk dibangun di lokasi tersebut. Kemudian juga kita harus menganalisis nanti lokasi tersebut itu ada potensi apa sih, apakah akan ada pengembangan infrastruktur, apakah akan ada pengembangan transportasi, karena apabila lokasi tersebut memiliki potensi-potensi tersebut, maka potensial ke depannya itu akan lebih baik dari segi contohnya misalnya kenaikan harganya atau permintaan pasarnya. Karena real estate itu juga kita harus paham betul dari segi supply and demand-nya. Jadi untuk misalnya mau bangun residential di lokasi ini, wah supply-nya udah kebanyakan nggak ya? Atau oh ternyata masih bisa terserap kok. Jadi harus paham supply, demand, kemudian market segment yang dituju juga. Jadi tapi pada intinya bekerja di real estate itu juga kita belajar lagi dari awal. Jadi even beda perusahaan pun juga bisa berbeda ininya apa sistemnya. Jadi ya yang penting kalau ada minat di real estate terus pelajari di bidang tersebut, terus tekuni dan juga pasti insya Allah bisa. Oke Kak Rumita, terima kasih. Nah, kalau menurut Kak Rizka Hidayani nih, kira-kira kalau pertanyaan yang sama tiba di Kak Rizka, menurut Kak Rizka, kota ini tuh kota kita ya, foundation yang sekarang jadi tempat kerjanya Mbak Kak Rizka ini, bekerjanya di sektor yang realnya seperti apa dan kemungkinan apa daya serap tenaga kerjanya mungkin sebesar apa, dan atau mungkin generation Z di bidang planologi ini bisa mampir atau mungkin bisa belajar ke kota kita atau seperti apa Kak? Silakan Kak. Ya, terima kasih Mas Wahyu. Jadi mungkin sedikit sharing lagi ke teman-teman kalau kota kita ini sebenarnya NGO lokal ya, kita base-nya di Surakarta, tapi kita juga ada kegiatan di kota-kota lain. Dari apa ya, secara size sebenarnya juga kita nggak terlalu besar, kita cukup kecil dengan sekitar hanya 20 orang kebetulan. Tapi kita
terus growing ya sebenarnya in the last few years gitu, karena juga banyak sih generasi-generasi muda yang mulai bergabung dan tertarik ke dunia NGO gitu. Nah, kalau dari sisi kemampuan apa yang dibutuhkan sih sebenarnya kalau kita melihat trennya di kota kita sendiri kan ada kemampuan expertise yang di kota kita sendiri ada beberapa ya, ada urban planner, urban designer, sama teman-teman yang bergerak di belajarnya di bidang sosial gitu kebanyakan. Tapi akhirnya kami juga saling belajar satu sama lain gitu. Jadi teman-teman yang biasanya bergabung ke kota kita itu adalah yang punya specific interest ke community development, ke social development kayak gitu. Meskipun juga banyak yang interestnya masih di dunia planning in general gitu juga ada. Cuman kebanyakan yang interestnya agak spesifik ke arah sana gitu. Karena memang banyak kegiatan yang tidak hanya berfokus pada merencanakan tata ruang secara regional, secara besar, tapi lebih kepada yang perencanaan yang sifatnya lebih spesifik, misalnya skala kampung kayak gitu. Meskipun juga ada skala kota kayak gitu. Cuman biasanya kita lebih juga yang misalnya bisa desain kayak gitu sih. Jadi yang penting kalau di kita sih ya sebetulnya ada minat untuk join dan punya visi yang sama gitu tentang membangun partisipasi kayak gitu. Terus yang kedua mau terus belajar seperti yang udah disampaikan Mbak Renita tadi, bahwa kan sebenarnya sepanjang hidup kan kita belajar gitu loh, dan pasti selalu ada hal yang baru kayak gitu. Jadi yang paling penting tuh teman-teman mau belajar hal baru, niat, dan juga punya kemauan untuk itu, dan critical thinking sih tadi satu lagi, karena disitulah modal untuk kita berkembang gitu. Itu sih. Ngomong-ngomong soal critical thinking nih, ada yang bertanya di chatting, mungkin teman-teman bisa baca juga. Bagaimana pandangan ahli perencana terhadap Omnibus Law khusus bidang perencanaan? Tolak atau kawal izin? Nah, ini bau-baunya pertanyaan yang ini nih. Dari mana? Tidak menyebutkan nama, Gustiawan. Nah, pertanyaan soal Omnibus Law memang agak keluar dari tema acara kita malam ini, cuman memang kita mungkin bisa membuka forum yang lain di lain tempat dari forum ini yang mengkaji khusus bagaimana pandangan anak muda soal kritik atau masukan terhadap Omnibus Law ini. Karena perencana-perencana senior kita sudah membuka forum banyak sekali, dan banyak juga dari perencana muda yang sudah ikut di situ menyuarakan aspirasi. Upaya advokasi yang dilakukan teman-teman IAP saat itu adalah sudah sampai masuk ke Komisi 5. Hanya saja aspirasi dari teman-teman yang Young Planning Professional ini bisa kita wadahi mungkin acara di luar ini. Mungkin Bang Irwan Ibrahim bisa menginisiasi itulah dari Maluku Utara. Beliau juga cukup dalam mengkaji persoalan Omnibus Law ini. Ada lagi mungkin dari pembicara yang lain, tidak terasa loh, kita ini sudah masuk 8.53, tinggal 7 menit lagi. Luar biasa, memang anak muda kadang suka lupa waktu ya. Jadi sebelum ini ditutup, saya ingin mau menyampaikan, kita nanti akan memproduksi sertifikat, nanti bisa dihubungi ke kontak personnya, untuk teman-teman peserta ada sertifikat, dan mengingatkan kembali seperti yang disampaikan Bang Opi di awal tadi, bahwa kita akan melaksanakan satu kegiatan besar, deklarasi pemuda perencanaan yang mungkin saja jauh dari Sumpah Pemuda, tetapi minimal punya daya dorong, punya daya gedor bahwa mendeklarasikan sesuatu. Mungkin ke depan saya akan lebih intens kontak ke Mbak Rizka dari kota kita, atau Mbak Runita dari NGO-nya masing-masing, untuk bagaimana kita duduk bersama lagi dalam satu acara yang lebih besar dari ini. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain, atau mungkin Bang Robi mau menyampaikan sesuatu. Bang Ilham masih di sana? Mungkin Bang Ilham juga sudah ke agenda selanjutnya kali. Ada yang ingin bertanya secara langsung, silakan. Kita masih punya waktu sekitar 5 menitan. Untuk Kak Rizka, saya boleh nanya Kak Rizka? Boleh. Ini
saya juga udah chat tadi untuk bagaimana sih tipnya untuk wanita-wanita perencana ataupun teman-teman saya, teman-teman apa ya, teman-teman yang jurusan planologi ini, wanita ini yang lebih kerap peka dengan isu tata kota gitu, nggak cuman sampai sekarang lebih ke hebohnya bukan heboh ke keilmuan kalau anak-anak cewek kalau saya lihat. Kadang udah termakan zaman yang namanya TikTok, yang namanya apa ya, drakor skala hari ini. Saya begini Kak, saya karena begini, saya pengen wanita-wanita itu lebih kritis terhadap kotanya, terutama itu kampung mereka masing-masing. Harapannya begitu, jadi bisa memandang sudut kecilnya bagaimana wilayah kampung mereka sendiri dengan tatanan kota, birokrasi dan segalanya sudah sesuai kah, infrastrukturnya kah, bagaimana? Karena salah satu cara memperbaiki infrastruktur adalah infrastruktur pemikiran dulu yang harus kita baiki kan. Nah, makanya hari ini saya ingin apa sih tips dari kakak yang apa tadi saya baca foundernya kota kita atau bagaimana? Ini tidak banyak wanita yang kayak kakak. Ini kalau di IMPI saya kenal senior saya itu namanya dari Semarang. Ya, Kak Rizka gimana pandangannya? Nah, biar teman-teman nih kalau ada yang cewek yang live nonton nanti ini, saya sengaja tanyakan ini buat teman-teman wanita. Kalau boleh tahu Dedi dari universitas mana ya? Dedi universitas swasta Kak, yang dari Provinsi Riau. Oke. Universitas UIR, Islam Riau, Universitas Islam Riau. Oke, sebenarnya kalau komentar general ya, saya tidak ingin memandang isu ini sebagai permasalahan gender ya sebenarnya, karena kalau memang minat ke dunia perencanaan kan juga sebetulnya tergantung pada personal gitu ya. Tapi mungkin kebetulan teman-temannya Dedi ini ngegeng gitu kali ya, jadi interestnya jadi sama gitu kan. Iya, Itu kalau yang saya anggap sih mungkin perlu apa ya, program-program di kampus kayak gitu yang lebih menarik gitu loh, untuk menarik minat teman-teman, mungkin nggak cuman yang perempuan ya, tapi semuanya in general, untuk mungkin gimana ya, lebih bisa turun ke lapangan misalnya, ada kegiatan-kegiatan yang lebih menarik gitu. Jadi kan kita juga lebih interest gitu terhadap bidang yang kita pelajari gitu. Karena memang saya juga sebenarnya kalau mau sharing ya, zaman dulu saya merasa kurikulum di kampus itu kurang mengajak kita untuk berkontribusi langsung, terjun langsung ke lapangan gitu. Dan saya mengalami itu cukup telat gitu, agak di akhir-akhir, di mana kayak ada program yang sifatnya, oh aku ke program CSR perusahaan ini, terus ternyata ada proses participatory planning nih di apa namanya, di kampung tertentu gitu. Terus saya jadi belajar, wah menarik juga nih ternyata ya, kayak gini ternyata keterlibatan kita walaupun kecil dengan masyarakat kampung itu tuh bisa menghasilkan sesuatu gitu loh. Walaupun itu tidak besar, tapi kita kayak merasa langsung gitu. Jadi mungkin perlu tuh didorong ke dosen-dosen atau mungkin ke apa ya, ke pihak kampus gitu untuk menciptakan kurikulum-kurikulum yang sifatnya lebih inovatif, lebih engaging lebih mengajak gitu kepada mahasiswa secara umum, nggak cuma perempuan tapi juga mungkin yang laki-laki untuk terlibat aktif gitu. Karena menurut saya ketika kita experience langsung, merasakan pengalaman langsung, terlibat di dalam proses, apa tantangannya, apa masalahnya, kita bisa achieve something, itu pasti akan meng-encourage kita untuk apa ya, tetap berkontribusi di bidang ini, gitu sih. Menjawab nggak? Menjawab sih Kak. Menjawab untuk semoga teman-teman yang lihat nanti di YouTube live-nya bisa tahu jawaban dari atau bisa dengan kelompok-kelompok sendiri gitu, kayak bentuk-bentuk kelompok. Mungkin kamu juga bisa ngajak teman-teman gitu untuk mengadakan. Saya lagi usaha ini buat pengamat kota amatir Kak, karena kita belum sarjana kan. Jadi kita coba buat kata amatir di belakangnya dulu. Ya, apa-apa. Kita dukung semoga semua teman-teman yang sekarang ini masih menghadapi tingkat akhir, semoga dengan pasca COVID ini membuka lagi ruang selebar-lebarnya teman-teman untuk kuliah praktek. Karena dengan adanya COVID-19 ini seharusnya bisa lebih memudahkan teman-teman yang kuliah praktek ini bisa kuliah praktek dari rumah justru. Nanti tinggal bagaimana cara teman-teman mengeksplorasi, menghubungi teman-teman senior-seniornya atau asosiasi profesi yang ada di sekitarnya. Acara ini mudah-mudahan bisa membantu membuka ruang-ruang tersebut. Nah, untuk yang nanti akan selesai untuk bisa sarjana di tahun ini, saya harapannya dengan
selesainya acara ini bisa lebih membesarkan motivasi teman-teman untuk tetap optimis, percaya kepada bidangnya, pada kemampuan dirinya, dan lebih intens untuk datang ke asosiasi profesi, karena di sana bukan berarti menutup diri dari penerimaan terhadap orang-orang baru atau adik-adik baru. Justru mereka butuh support dan tenaga teman-teman sekalian. Ini hanya persoalan dua kubu yang tidak ketemu saja. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menginisiatif duluan, silakan ketuk pintu-pintu IAP di daerah masing-masing atau kota kita, silakan dihubungi. Teman-teman mungkin bisa disupport. Karunita begitu ya kira-kira teman-teman semua. Jadi waktu kita tinggal, saya sudah diingatkan, sekarang sudah jam 9 persis. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Terima kasih Kak Runita, Kak Rizka, Kak Ilham, Pak Robi, Bang Robi, dan Dedi Gustiawan. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan kita yang terakhir. Kita berharap ada pertemuan-pertemuan lain yang lebih euforis, lebih besar, dan lebih berbanyak manfaatnya. Terima kasih banyak sekali lagi kepada semua partisipan, terutamanya yang tidak bisa masuk tadi karena ada kesalahan teknis. Mungkin di YouTube channelnya kita bisa ini, tapi jangan khawatir, silakan hubungi kontak personnya, baru minta sertifikat dan stay tune pada Instagram kami. Saya barusan dapat WA, jadi lembaga Isoklat melakukan lomba untuk student. Silakan teman-teman cari info juga di IAP, ada perlombaan untuk student yang diadakan oleh Isoklat. Untuk bisa mengakses ke sana, silakan menghubungi IAP provinsi. Terima kasih, saya mewakili pengurus IAP nasional mengucapkan terima kasih banyak atas segala apresiasinya. Kak Runita atau Kak Rizka mau ada closing? Silakan. Mbak Runita dulu boleh. Oke. Terima kasih sebelumnya untuk IAP atas kesempatannya. Saya dihubungin 2 hari yang lalu, tapi saya merasa terhormat untuk bisa mengisi acara ini, dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan manfaat untuk para perencana muda. Pada intinya jangan patah semangat, kalian pasti bisa. Oke, semoga sukses selalu. Terima kasih. Saya echoing Mbak Runita aja, jadi semangat selalu teman-teman, kayak jangan patah arang gitu, walaupun situasi sekarang susah, tapi manfaatkan situasi ini untuk belajar lebih. Gitu aja sih, semangat selalu ya. Oke, itu saja dari kita semua. Salam buat teman-teman IMPI, salam buat teman-teman kota kita, dan untuk NGO-nya Mbak Runita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman IMPI ya yang udah gabung. Ada Fer juga, Ketua Korwil Sumatera. Terima kasih udah gabung teman-teman.